Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang technical efficiency in agriculture production and access to credit in West Bengal, India. Stochastic frontier approach. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ziva Aljana, NIM 1803211000146, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Baik, pendahuluan. Dalam konteks ekonomi berkembang, pemberian kredit pertanian bersubsidi suku bunga dianggap sebagai persyaratan dalam proses transformasi pedesaan ekonomi agraria. Diadakan bahwa pemanfaatan input pertanian dimodernisasi dengan santai, kendala kredit akan meningkatkan produktivitas pertanian yang memiliki jangkauan yang jauh, implikasi dalam memastikan mata pencaharian petani tradisional yang berkelanjutan. Dengan kata lain, filosofi praktek budidaya modern dengan alokasi sumber daya yang tepat diharapkan mengatasi hambatan teknologi bertahan dalam mode budidaya tradisional. Namun kredit penyaluran dalam pemanfaatan sumber daya mungkin tidak secara otomatis memastikan penuh potensi output di bidang pertanian. Oleh karena itu, gagasan efisiensi teknis dalam produksi muncul. Faktanya, hipotesis Skuld buruk tapi efisien membantah bahwa hanya pemberian kredit pertanian dengan tingkat subsidi mungkin tidak efektif mencapai efisiensi teknis yang lebih tinggi dalam konteks peluang investasi yang terbatas di pertanian. Beberapa upaya telah dilakukan dalam literatur untuk menguji implikasi dari efisiensi teknis dalam produksi pertanian dan akses ke program kredit subsidi tentang efisiensi pertanian tradisional. Di hadapan pasar kredit yang tidak sempurna dalam ekonomi berkembang, pasar sewa tanah bertindak sebagai lembaga untuk menyesuaikan perbedaan akses kredit pedesaan. Seorang petani yang miskin aset dapat mengatasi kredit kendala dalam menghubungkan kontrak bagi hasil dengan pemberian kredit. Kembalikan dalam perjanjian sewa, tingkat sewa atas tanah pasti akan menurun dengan kredit paksaan. Dengan demikian, strategi pembangunan pertanian berkelanjutan menjamin efektif reformasi kelembagaan di pasar sewa tanah dan kredit pedesaan untuk mengadopsi perbaikan praktek dalam produksi pertanian dengan teknologi tertentu. Dalam konteks ini, pemerintah Benggala Barat membuat dorongan khusus untuk mereformasi pasar di awal tahun 80-an, yang mana akhirnya menetapkan jalur pertumbuhan tinggi hasil pertanian di negara bagian. Pemerintahan memutuskan bertindak sebagai fasilitator, memastikan aliran kredit kelembagaan dengan menggunakan sertifikat bagi hasil sebagai jaminan. Metode pada penelitian itu menggunakan pendekatan perbatasan stokastik. 2 tahapan digunakan dalam jurnal ini, di mana pada tahapan pertama fungsi produksi stokastik bersama dengan efisiensi teknis tingkat petani diperkirakan, dan pada tahap kedua penentuan tingkat efisiensi tersebut diidentifikasi. Maksimum teknis likelihood estimation digunakan pada tahap pertama untuk mengestimasi stochastic frontier fungsi produksi. Dalam prosedur estimasi tersebut, pilihan variabel ditentukan oleh tes variabel yang dihalangkan dan redundan, dan analisis dilakukan secara terpisah untuk bank pelanggan yang terdiri dari 196 kepemilikan dan yang dibudidayakan oleh 140
rumah tangga dan kelompok non-nasabah bank yang terdiri dari 107 kepemilikan yang diusahakan oleh 63 rumah tangga. Stochastik fungsi produksi perbatasan ditentukan sebagai berikut. Di bawah ini untuk rumus menentukan stochastik fungsi produksi perbatasan. Baik, selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Berdasarkan gambar di samping ini, hasil dengan mengelompokkan yang dilakukan ukuran internal berdasarkan gambar 1, distribusi frekuensi kumulatif indeks inefisiensi dari stochastik model perbatasan pengukuran efisiensi teknis di saluran modal budidaya alternatif menunjukkan bahwa tingkat efisiensi teknis terendah berada di angka 0,349 terdapat pada sewa tetap. Ini diikuti oleh budidaya pemilik yaitu sebesar 0,3664. Bagi hasil biaya yaitu memperoleh hasil senilai 0,465 dan bagi hasil murni sewa yaitu sebesar 0,490. Oleh karena itu, pengaturan bagi hasil murni dan pengaturan bagi hasil lebih sedikit efisien secara teknis dibandingkan dengan sewa tetap dan budidaya pemilik. Di antara tiga yang penting kontrak tenurial, selain budidaya pemilik, sewa tetap ditemukan secara teknis. Baik, selanjutnya yaitu tabel 2, di mana diperkirakan tingkat inefisiensi teknis dalam mode alternatif penanaman sumber. Survei lapang yaitu 2000-07 perkiraan ukuran efisiensi teknis dari nasabah bank dan non-bank menunjukkan bahwa kecuali kategori petani menengah seluas 5-10 hektar, nasabah bank semuanya kelas ukuran menunjukkan tingkat efisiensi teknis yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah non-bank yang berdasarkan tabel Bell. Dengan demikian, akses ke kredit formal dan memainkan peran penting dalam pencapaian teknisi efisiensi di bidang pertanian. Selanjutnya yaitu tabel Determinant of Technical Efficiency, yang mana interpretasinya presensi hasil empiris menunjukkan fakta bahwa jenis kontrak tenurial mempengaruhi tingkat kepemilikan efisiensi teknis. Koefisien dari variabel dummy yang mendefinisikan bagi hasil murni dan biaya bagi hasil adalah negatif, sedangkan koefisien variabel dummy mendefinisikan sewa kontrak ditemukan positif, kecuali koefisien sewa tetap sewa untuk non-bank pelanggan. Semua koefisien lain yang menentukan jenis kontrak ditemukan secara statistik penting. Jadi kontrak bagi hasil, baik bagi hasil murni atau bagi hasil biaya, secara teknis kurang efisien daripada budidaya pemilik. Kontrak sewa tetap dan pemilik budidaya untuk semua rumah tangga dan nasabah bank cenderung sama efisiensinya, meningkatkan efisiensi teknis di bidang pertanian. Bukti empiris dalam demikian meneguhkan kembali kita pengamatan sebelumnya bahwa pengaturan bagi hasil murni dan pengaturan bagi hasil lebih sedikit efisien dibandingkan dengan kepemilikan yang dibudidayakan oleh pemilik dan sewa berdasarkan tabel di atas. Jadi itu menyiratkan itu berbagai bentuk kontrak tenurial tunduk pada tingkat efisiensi teknis yang berbeda. Selain kontrak tenurial, luas lahan yang dioperasikan dapat mempengaruhi secara signifikan efisiensi teknis. Koefisien lahan yang dioperasikan ditemukan positif pada ketiga
aset regresi, tetapi signifikan hanya dalam kasus nasabah bank. Bukti menunjukkan bahwa pertanian besar yang memiliki akses ke kredit formal secara teknis lebih efisien dibandingkan dengan pertanian kecil. Dalam kebijakan pinjaman berbasis aset, luas tanah seringkali menentukan kemungkinannya akses kredit, dan dengan demikian petani besar yang memiliki akses kredit dapat disalurkan kredit dalam pemanfaatan input dan dalam mencapai efisiensi teknis di bidang pertanian. Itu negatif. Meskipun tidak signifikan, koefisien indeks fragmentasi menunjukkan bahwa sangat tinggi lahan yang terfragmentasi menunjukkan hambatan dalam penggunaan teknologi yang lebih baik, dan dengan demikian pembuatannya pertanian kecil lebih tidak efisien. Selain itu, pengikatan kredit dengan pupuk adalah yang utama bentuk transaksi yang saling terkait di wilayah studi kami, di mana pupuk diberikan secara kredit disyarat harus dibayar kembali setelah panen. Koefisien yang positif meskipun tidak signifikan keterkaitan pupuk menunjukkan bahwa keterkaitan tersebut meskipun tidak signifikan menunjukkan bahwa keterkaitan tersebut ditujukan untuk meningkatkan teknis efisiensi dalam produksi. Baik, kesimpulan dari jurnal ini yaitu akses kredit memainkan peran penting dalam pemanfaatan input dan pencapaian teknik efisiensi di bidang pertanian. Analisis komparatif efisiensi teknis nasabah bank visa kelompok nasabah non-bank dibuat di koran untuk menguji efek akses ke kredit atas efisiensi teknis petani di Bengal Barat. 2 tahap pendekatan stochastic frontier digunakan dalam makalah ini, di mana efisiensi teknis bank dan nasabah non-bank diperkirakan pada tahap pertama dan merupakan determinan teknis yang masuk akal. Efisiensi diidentifikasi pada tahap kedua. Analisis empiris menegaskan bank itu pelanggan secara umum mencapai efisiensi teknis yang lebih tinggi daripada kelompok non-nasabah bank. Guna mendalami lebih dalam soal tersebut, faktor menentu teknisnya inefisiensi telah dilakukan secara terpisah untuk nasabah dan non-bank. Empiris membuktikan mengidentifikasi pengaturan kontrak dan ukuran tambah yang dioperasikan sebagai signifikan faktor penentu variasi yang diamati dari estimasi efisiensi teknis. Dalam konteks yang lebih tinggi, kemungkinan akses ke kredit dalam kasus penyewa sewa tetap dan petani besar dapat diperdebatkan bahwa petani yang memiliki akses kredit mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dengan mengadopsi peningkatan teknologi dalam produksi pertanian. Dengan demikian dapat terjadi ekspansi kredit. Institusi mewujudkan efisiensi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Sekian pemaparan hasil review jurnal tentang fungsi produksi frontier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.